And action! Oke teman-teman ya, ini tadi pembukaan bahwa kita ngejam ngawur. Jadi jangan ditiru ngawurnya ya. Yes. Oke. Kalau mau itu resiko lu. Iya, boleh sih. Yes. Ya mungkin resikonya nggak ditelepon lagi ya. Oke, kita kedatangan sekarang bintang tamu Kakak Ezra Simanjuntak yang terkenal dengan kacamata hitam dan rambut keriting. Terima kasih Kak Ciko. Halo Pak, sehat Pak? Sehat. Oke, Sehat. sekarang langsung aja nggak basa-basi ya. Kita lihat. Sekarang pertanyaan pertama gue adalah Kakak Ezra itu punya yang namanya dia punya acara yang namanya The Rock Campus. Yes. Nah, sekarang terakhir itu The Rock Campus itu apa kegiatannya Pak? Boleh cerita dikit? Oke, saat wawancara atau ngobrol-ngobrol direkam, Oke. baru 2 hari yang lalu gue ngejalanin The Rock Campus episode ke 144. Udah banyak banget jadi ya. baru 2 hari yang lalu. Oke. Nah itu pertama kalinya gue bertandang ke Jakarta Timur. Oke. Ada satu venue yang gue test drive waktu itu kemarin itu. Dan di situ kebetulan ada band yang datang jauh-jauh dari Bali yang pengen launching Yes. single dan album mini album mereka Oke. di Jakarta. Jadi gue kan di The Rock Campus tuh selalu mendukung band-band untuk merilis album mereka, mau band baru atau band yang udah senior atau yang ya di tengah-tengah ya. Ya. Karena gue tahu buat bikin launching, rilis album dan sebagainya itu nggak gampang ya kan. Yes. Jadi gue salah satu cara gue mendukung mereka, khususnya band-band yang menurut gue pantas didukung ya, adalah mereka bisa bekerja sama-sama gue di acara gue di The Rock Campus. Oke, difasilitasi ya. Iya, Lu gua tuh fasilitasi. fasilitasi Iya. tempat wadah buat band-band yang lu anggap capable Yes. untuk lu kasih tempat untuk lu promosi kan. Yes. Oke, itu salah satu kegiatan dari Kakak Ezra. Nah sekarang yang gue pengen tanya tuh, tadi di awal itu mainnya sama gua, kalau gua cuma gitu-gitu, dia kayak itu. Apa rahasianya Pak? Pertama, lu harus Cikore yang suka jalan-jalan. Bisa jadi. Gue Ya. berarti suka ngetem di rumah. Iya, gue juga sebenarnya. Oh, Iya. lu gimana itu dong? Jangan ngetem. Cuman jadi nggak, sebenarnya itu kan sebenarnya masing-masing orang ya, nggak ada yang benar atau yang Ya, apa. ya. Ya, Jadi betul. jadi kalau di gua kebetulan
mungkin saraf gue memang udah error kali ya. Jadi gue Error sih. iya. Mungkin maksud dia alamiahnya dia gitu kan error. Jadi dengerin. Iya. Ini kita ganti bintang tamu aja deh. Oke. Soalnya tadi gue tuh ngobrol-ngobrol sebelum kita rekaman tuh dia cerita. Jadi menurut gue sih sebenarnya bukan error. Jadi dia tuh secara natural dia speed. Tapi itu versi gua ya. Nggak tahu kalian tadi ngelihatnya ya. Nah, sekarang oke. Jadi walaupun error kata lu. Iya. Iya. Jangan ya aja. Nggak jelas nih. Nah, sekarang kalau lu di situasi misalnya solo begitu yang ada di benak lu tuh apa? Nggak, sebenarnya nggak ada apa-apa sih di benak gue. Gue pengen keluarin aja. Jadi gue nggak mikirin ntar gue main ini, kemudian gue main itu, nggak Oke. ada. Dan ini di kacamata gue, Ya. gue nggak tahu kalau lu atau teman-teman ya. Oke. Gue nggak mau ada apapun yang ngebatasin, itu aja. Gue ngerti maksudnya. Itu kan semua harus alamiah kan. Iya. Lu nggak mau berpikir apa-apa, pokoknya Iya. ngalir. Nah, Iya. tapi mungkin buat teman-teman yang mau belajar nih, ngalir itu kan kalau buat kita sesuatu yang abstrak gitu, Pak. Bisa Iya. buat orang awam ya, kalau menurut gua ngalir itu seperti apa? Mungkin dengar chordnya dulu, kuncinya dulu, Oke. ada patokannya apa gitu. Walaupun ngalir, Iya. tapi at least kasih kunci lah sedikit. Dengar misalnya kalau ada drum, denger drumnya dulu, denger ritmenya dulu, atau denger nada dasarnya dulu di mana, itu kan clue gitu. Jadi kira-kira yang nonton bisa tahu, oh kalau Bang Ezra itu dia dari sini itu, walaupun ngalir ya. Gimana? Bisa Iya, ngasih iya. pencerahan? Sebenarnya sama aja kayak misalnya contohnya tadi ya. Ya. Itu apa yang ada di benak lu? Jadi misalnya kita kan bisa misalnya. Jadi Ngebut cuy, tetap. ya, maksud dengan groove yang sama tadi. Nah, itu berarti groove. Lu dengerin groove. Kita Oke, groove. kita bisa menerjemahkannya kalau kita bicara solo atau notasi ya. Ya. Kita bisa menerjemahkannya dengan beberapa cara atau beberapa rasa. Oke. Jadi kalau misalnya kita kita juga bisa begini. Misalnya gitu, Oh, ya. iya ya. Kita bisa begitu juga. Oke. Jadi di gua Oke. itu rasanya sebenarnya 11-12. Ada ya udah pasti ada bedanya ya misalnya. Tapi 11-12 dalam arti kata secara ekspresif ya buat gua. Buat gua secara feel dia 11-12. Jadi makanya sebenarnya dia kayak misalnya gini. Lu kalau ngomong sama orang yang pendiam, oke. Misalnya ngejelasin A. Ya. Tapi lu orangnya introvert, pendiam. Ya. Nggak bakal sama dengan orang ekstrovert yang banyak ngomong. Padahal sebenarnya maksud atau intinya hampir sama. Ya. Gitu aja. Oke. Jadi kalau gua tangkap itu Bang Ezra itu dia mengekspresikannya itu ya tadi ada dua cara yang berbeda. Tinggal secara naluriah lu mau ngeluarin yang mana ya? Yes. Dengan melihat groove-nya tadi. Yes. Oke. Ya salah satunya itu ya. Teman-teman, tadi sudah dikasih contoh. Nah, sekarang kita balik lagi ini agak teknis dulu ya, Pak. Oke. Kalau lu tuh praktis bagaimana sih praktisnya lu? Ala lu tuh gimana? Iya, oke. Jadi Orang kan macam-macam. iya betul. Praktis lu apa? Betul banget. Jadi salah satu dari gua pribadi ya. Ini personal memang. Ada beberapa hal yang ternyata secara teknis butuh latihan khusus. Oke. Oke, jadi dalam latihan khusus dalam arti kata
bisa jadi agar ada beda dari standarnya yang dilatih oleh kebanyakan gitaris. Seperti ya, kasih tips. Ya, oke. Misalnya gini. Sebagai contoh, semua gitaris pasti udah terbiasa dengan legato. Yes. Udah pasti tapi kalau kita bicara itu legato aja. Yeah. Tapi sweep legato belum tentu. Ya. Sweep legato kan misalnya gue kasih contoh. Bukan orang legato. Sekali lagi. Legato, sweep tapi legato. Ya kan ada ini legato. Tapi ini kan sweep. Ya. Misalnya. Nah, itu nggak awam ya. Maksudnya nggak banyak gitaris melakukan latihan yang khusus untuk main kayak gitu kan. Emang. Jadi Apalagi gua enggak ya. Lanjut. Iya, jadi ya gitu juga apa yang lu latih juga belum tentu gua juga terbiasa kan. Ya, gitu. Jadi ada beberapa latihan yang memang khusus gitu harus gua lakukan. Itu spesialnya lu gua rasa itu ya. Iya pokoknya kalau lu mau main kayak gini itu salah satu yang memang Harus mau nggak dilatih. mau sih gitu. Iya. Bukan masalah. Sweep legato tuh. Ya, sweep Nyentrik legato tuh. salah satu. Teman-teman ya kalau mau Ya. tuh. Ama ini juga misalnya gini. Wide interval. Wide interval itu Oke. maksudnya interval lebar ya. Ya. Contohnya. Wide. Yes. Ya. Wide interval. Jadi misalnya gue main kayak gini nih. Jadi gue main. Contohnya. Ya. Oke. Jauh tuh. Ya ini ya agar ada jauh lah ya. Enggak. 3 tuh 2 3 tuh 2 3 4. Yes. Nah ini. Capek. Oke, lanjut. Yes. Jadi misalnya gue main. Jadi misalnya itu salah satu dari latihan khusus kan karena nggak banyak gitaris main kayak gitu soalnya. Yeah. Jadi kita bisa aja bilang itu latihan yang lebih spesifik yang lebih khusus. Atau misalnya, nah kalau gua, Yeah. sorry nih Tips kalau lu. misalnya gua jelasin ya. Nah, harus. Iya. Masa sorry harus. Ganti bintang tamu. Kak. Lanjut. Ya, nah kalau gua banyak gunakan tangan nada Indonesia pula. Jadi terlepas dari yang tadi gua tunjukin ya, hal-hal yang mungkin agar ada beda dari orang lain adalah gua banyak menggunakan tangan nada Indonesia. Jadi misalnya, Ya. contohnya, Ada Sunda sedikit itu ya. tangan nada Sunda. Nah, kan. kan atau misalnya gua main kayak gini. So itu butuh latihan tertentu karena interval tangan nadanya nggak awam gitu loh, Ya, seperti ya. yang biasanya dimainkan sama gitaris Yes, rata-rata ya. betul. So I don't have any choice ya. Jadi misalnya gini, ini. Bukan cuma latihan khusus doang, licknya itu harus gue bikin sendiri karena Iya. nggak ada gitaris di dunia ini main kayak gitu. Iya, lu mengadaptasi Gue dengan- terpaksa bikin sendiri. Mengadaptasi dari budaya kita ya. Budaya kita, gue harus bikin sendiri, nggak ada tuh Steve Vai, Malmsteen, siapa aja lo dengerin, Tim Henson kayak dari Polivia atau siapa Iya, aja tuh nggak ada Polivia. main kayak gini. I have to do it myself because di Indonesia sendiri nggak, Balawan nggak melakukan itu, Bujana nggak melakukan itu, nobody is doing this, so gue harus ngarang sendiri jadi. Ya. Yes. Oke, tadi kita Terpaksa. udah banyak ya. Kalau Bang Ezra jamming, dia lihat groove-nya dulu. Terus flow-nya kayak gimana, terus dia punya spesial teknik Yes. dari sweeping tapi legato. Buat teman-teman yang tertarik ya, sweeping legato, terus ditambah spesialnya dia punya notasi etnis Indonesia. Yes. Itu gua garuk-garuk aja ya. Boleh ya? Oke, lanjut. Kita sudah ke sisa berapa menit, Bang? Lanjut terus ya. Gak usah diedit yang ini ya. Kita udah kegiatan Bang Ezra. Ya. Sudah menghadapi kalau
jamming, mengisi sesuatu, dengerin groove-nya, terus spesial teknis. Sudah tadi teknis. Sekarang mungkin yang lebih teknis, pick ukuran berapa? Nah ya ini nggak awam sih, ini agak rada. Ini bukan rada, ini gendut. Iya. Tebal. Kita menyangkut ini. Iya, ini 3 mili soalnya. Ini gua pakai Dunlop Stubby 3 mili. Jadi ketebalannya 3 mili. Iya, lu nggak perlu harus pakai kayak ini juga. Cuman setelah gua udah nyoba, gua pernah pakai awalnya gua pakai kayak gini. Lebih tipis dari ini malah. Ini berapa? 8. Ya, gue lebih tipis dari ini awalnya. Gue mulai main gitar tuh lebih tipis. Jadi kenapa gue akhirnya milih ini bukan masalah speed atau masalah apa-apa. Akhirnya nemu yang buat gue nyaman aja. Gitu. Yes, berarti kalau pick itu selera kita ya. Yes, selera, kenyamanan lu. Buat temen-temen untuk pick itu silahkan, mau yang model apa aja, yang penting cocok jarinya sama ada duitnya ya. Iya. Bikin sendiri juga bisa sih. Iya, betul. Kalau mau. Iya. Repot. Gua kemarin belum lama, berapa bulan yang lalu ada teman gue bule, dia dulu termasuk yang pernah main gitar buat Suicidal Tendencies. Oke. Suicidal Tendencies itu ada termasuk band. Ini pernah dengar. Iya, Suicidal Tendencies itu bandnya Trujillo. Trujillo itu basisnya Metallica sebelum dia gabung sama Metallica. Oke. Suicidal Tendencies ini ada metal, ada punk, hardcore segala macam lah. Anyways, jadi dia iniin pick dari ininya apa namanya? Dari laut apa namanya? Kerang. Dari kerang gitu. Dia kirim ke Oh, gua. anak kerang darah apa kerang hijau? Enggak tahu gua. Gua enggak tahu kerang apa. Pokoknya kerang. Iya, oke. Kerang. Bener enggak serius. Iya, iya. Gua enggak bohong. Jadi Gua- cangkangnya ya. Iya, gua enggak bohong. Keren Pokoknya juga kerang yang bentuknya dan itu enggak di apa-apain sama dia. Iya. Dia kirim sama gua coba pakai dan enak. Jadi actually kembali lagi ke masalah pick. Ini bukan masalah untuk bisa main speed atau cepat atau gimana harus pakai pick apa. Enggak, it's up to you karena bahkan pakai pick dari ininya laut aja yang bukan dibikin ya, naturalnya Iya, memang iya, kayak gitu bentuknya. Atau bebatuan dari laut tuh Iya. dia nemuin, dia kirim ke gua pakai. Ya enak-enak Enak-enak aja, tinggal ngebiasain aja. So it doesn't actually. Kalau gua nemuin ya ini yang paling pas buat gua itu aja. Oke. Oke, itu sudah Kiwo udah ngerti. Ya. Sekarang ukuran senar? Iya, gua ya ini senar masalah di Indonesia. Gua biasanya enggak, iya. Gimana itu? Iya, enggak. Soalnya Ukuran senar. 01154 tuh susah banget nyari di Oh, Indonesia. 011 Iya, ya. Jadi kalau nggak ada 01154 gua pakai 01052. Oh ya, 1052. Biasanya kan 1046 kan? Yes, jadi gua harus beli 2 set senar dan Lu gabung kan. iya. Jadi kadang dan itu sangat merepotkan. Jadi Iya. gua kadang-kadang sama kayak pick ya. Ini susah. Gitu Iya, teman gua ke Amerika baru berapa bulan yang lalu. Di Los Angeles aja nggak ada anjing. Nggak ada, dia ke Guitar Center, dia kemana-mana nggak ada. Dia Stoknya lagi nemuin habis kali ya? ini dia beli ini buat gua. Ya. Dia beli ini buat gua. Itu dia nemuin di kota kecil malah. Oh. Di luar dari Los Angeles, jauh dari Los Angeles. Kebetulan dia lagi mau kemana, dia sempat singgah karena di situ ada toko gitar. Dia lagi ngeliat-ngeliat Ternyata ada ukuran 3 Ah. mili. Nah, sementara kalau di sini apa yang difatmawati gitu? Apa? MG. MG. Ya, nggak selalu ada, cuman maksudnya yang gua tahu beneran biasanya kalaupun ada tuh MG. Jadi intinya sebenarnya pelajarannya adalah jangan nyusahin diri lu sendiri kayak gua. Nah, gitu aja. Ya, kalau bisa jangan pakai 01154, pakai yang lain deh gitu loh. Karena lu jadi pusing, repot sendiri dan kadang-kadang bisa berbulan-bulan nggak bisa ganti senar karena nggak ada. Keburu kita ditelepon, jawabnya dioper orang lain. Iya. Jadi lu normal aja, ngerti maksud gua? Lu pakai pick standar normal, senar standar normal itu lebih lu aman dan damai sejahtera kalau di Indonesia. Iya. Gitu aja. Benar sih. Ya, jadi dia nggak usah sok-sokan pengen beda atau gimana. nggak Mas usah. dari rambutnya Nggak aja perlu. udah beda, kita pendek dia Yes. itu perawatan. Iya. Oke lah. Sekarang ini mungkin yang 2 terakhir ya. Oke. Ramuan sound lu. Apakah terserah lu mau jelasin setting delay-nya, Oh, enggak. kadar gain-nya atau gimana. Gue sebenarnya super simple sebenarnya. Ya, simple tuh tolong dijelasin. Simpelnya bagaimana? Iya.
Gua lebih prefer kalau dari amplinya memang pakai gain dari ampli sebenarnya. Oke, Jadi lu kita berarti analog ya aslinya ya? Sebenarnya ya. Ya, oke. At least di kuping gua, aduh, gua boleh jelasin dikit? Boleh. Oke. So anyways, Hmm. yang udah main di acara gua itu 1.200-an band. Oke. Oke, itu dari band paling besar di Indonesia, siapa aja lu mau mention, hampir semua udah pernah main di acara gua, oke? Hmm. Oke, sampai ke band-band baru. Oke, jadi kalau kita bicara mendengarkan, kalau kita bicara gua udah dengar bunyi atau sound dari era kapan sampai kapan, segitu banyak yang udah main di acara gua, belum lagi yang gua sendiri main sekian banyak acara, belum lagi band-band bule yang gua pernah denger, bahkan pernah backstage ngeliat alat yang mereka pakai. Di kuping gua, kalau kalian nggak setuju, terserah lu. Di kuping gua, yang paling benar udah pasti dari head amp. Ya. Setuju nggak? Kalau gue Distorsi. sih karena anak lama ya, gue Iya, suka. enggak, ini kalau gua nih bukan anak lama ya, soalnya acara gua masih jalan sampai Iya, sekarang. Oke. Band-band yang main di acara gua tuh banyak dari anak-anak zaman sekarang, bukan anak zaman dulu kan. Ya, oke. 80% anak zaman sekarang, 20% anak zaman dulu. Oke. Oke, jadi gua bicara dari zaman dulu sampai sekarang. Tetap Bukan karena gua main musik kapan, bukan. Ya, ya, oke. Bukan karena itu. Jadi buat teman-teman yang merasa begitu, itu artinya Jadi menurut lo yang oke itu dari ampli ya? yes. Jadi kalau gua prefer memang dari ampli, and then kita send and kita pakai misalnya delay atau apa dari Itu alat di yang send lain. return ya? Iya, send return. Oke. So that's the best sound. Oke. Tapi kalau misalnya karena ini Indonesia, Yes. atau lu males atau nggak bisa atau terlalu berat untuk bawa head lu kemana-mana, Nah, ini tips. iya udah gitu kayak gua nggak punya duit, oke? Gua gitaris Oke, lanjut. miskin. Ya lanjut. Sebagai gitaris miskin yang nggak punya banyak duit gitu ya kan, alat gua aja dikasih gitu ya kan, yang murah gua nggak tahu, sebenarnya gua nggak tahu harganya karena dikasih soal. So jadi gua nggak punya pilihan, gua cuma punya itu, ya udah. Yang walaupun belum tentu 100% cocok sama gua, ya alat gua cuma itu doang. So gua lebih prefer send return dong. You know? Oke. Ya, kalau headnya nggak bisa gua percaya, mau nggak mau harus dari efek gua. Oke. Padahal selera gua pribadi atau pengalaman gua pribadi bukan dari situ. So anyways, jadi kembali lagi. Ya. Kembali lagi. Jadi nggak, Ramuannya gimana ramuannya? yes, kalau nggak ada dari head, Ya. gua nyari jadi misalnya gini, gua mungkin pakai JCM 900 itu kurang cocok karena Ya. distortionnya bukan tipe yang saturasinya tinggi. Ya, dia memang crunchy. Iya, dia lebih crunchy. Jadi ini bukan masalah main clean apa enggak, ini masalah style gua Iya. butuh saturation distortion yang lebih tinggi. Berarti itu aja. gain lu lebih Harus lebih tinggi, itu aja. banyak ya. Oke, ini Ya, itu aja. Bang Ezra tuh dia high gain-nya Iya, tuh. high gain. Oke. Jadi Ini bukan nggak bisa pakai low gain atau gimana. Iya. Kan kita bicara karakternya lebih cocok Iya. ke mana. Jadi lu musik lu apapun, style lu apapun, lu harus ini sinkronin itu dengan sound yang lu pakai. Ya. You know what I mean, gitu loh. Yes. Jadi misalnya lu main agar ada ngeblues Iya. yang lebih untuk crunchy, lu pakai Mesa Boogie yang saturasinya Too much ya, Too much ya, buat apa? Too much, Itu benar. sebenarnya. Ya, jadi buat teman-teman ya, ini sekali lagi gua ngambil kesimpulan bahwa kita harus menyesuaikan sound kita dengan apa yang kita suka. Misalnya kita suka blues, kita harus tahu ya kira-kira Yes. ramuan yang tepat untuk Exactly, blues, exactly. metal atau Yes. rock seperti apa. Yes. Even dangdut juga. Yes. Oke. Itu rahasianya ya. Kalau misalnya lebih teknis lagi kayak bass, treble apa, kan ada yang gitaris yang midnya. Oh ya. Nah, itu lu kira-kira aja misalnya bass jam berapa, tips-tips. Oke, karena gua main metal, bass gua memang misalnya ya, kita Ya. anggap ini ya, kita anggap lu pakai ampli apapun yang saturasi dosanya agar ada lebih tinggi lah ya. Oke. Gitu, lebih tinggi dari Marshall biasanya. Ya. Oke, so udah pasti low end-nya tuh di atas 6 atau 7. Oke, berarti low ya. Ya, tapi gini, sekali lagi, Ya. itu harus disesuaikan juga. Kalau lu main di sebuah acara, venue dan sebagainya yang begitu lu mainin, lu biasanya pakai 7 atau 8, ternyata lu nya tuh nabrak dengan basis, Nah. ya lu harus turunin. Ya. Jadi lu nggak boleh ego yang, enggak, gue biasanya 7 atau 8 bro, atau 9 Nah, 10. ini teman-teman ini penting. Yes. Kita menyesuaikan dengan tim kita ya. Dengan tim kita dan khususnya yang ke depan, yang didengar penonton. Oke. Karena
yang kita dengar di monitor di panggung Hmm. dengan yang keluar ke penonton kan biasanya nggak sama. Yes. Bukan belum tentu sama lagi. Setuju. Biasanya memang nggak sama. Tidak sama. Ya, lu tinggal menyesuaikan dan ini Indonesia ya. Ya. Ini Indonesia. Ya. Lebih sering lu harus ngalah. Ya. Ngalah dengan yang di depan. Ya. Walaupun di motor ada Nggak yang enak. depan. Yang Yes. penting depan enak gitu Yes. ya. Kalau Indonesia Misalnya. banget itu. Lu 8 itu pas, tapi di depannya lu Oke. agak rada kegedean ya. Oke. Lu mendingan potong, lu harus menyesuaikan aja. Oh, ya udah. Itu loh. Karena lu tahu di depannya pas. Ya. Gitu. Mid. Oke, kalau mid gua ini tergantung ampli head yang gua Yes. pakai. Ya kira-kira aja. Kondisi Kira-kira. ya, Lu. gua biasanya 6 sampai 7. Oke. Yes. Hai. High gua biasanya nggak lebih dari 7. Karena picking gua udah kenceng. Oke. Jadi kalau gua make treble yang lebih atau high yang seperti rata-rata orang pakai, dia sakit di kuping. Enggak. At least buat gua Iya, ya, berarti nggak enak di kuping. sorry, ini ukuran 67 kalau 12 kan di sini. Oh ya, jadi Nah, misalnya ini. gini. Nah, Ini, ini 12 ya. Oke, kita balik dari kemarin low, bass. Iya, ini low. Misalnya gua di sini, Heeh. oke, mid gua agak rada gini. Jadi Ya. ininya agak rada gini. Ya. So gini, Ya. gini, Ini tengah. atau Ya. gini dikit, Ya. ininya agak gini dikit. Oke. Dan itu gua sesuaikan. Biasanya midnya nggak usah terlalu harus ngapain. Gini, ada semi mitos ya. Hmm. Misalnya Metallica, Ya. midnya dinolin gitu loh ya kan. Terus, bass atau low-nya di fullin, treble-nya di fullin. Actually kalau lu pakai alat zaman sekarang nggak akan bisa kayak gitu, nggak bakal bener bunyinya. Unless lu pakai Marshall jenis apa dengan decibel volumenya lebih dari 10 Hmm. di panggung yang sangat besar, mungkin itu berlaku. Oke. Gitu. Tapi dengan kondisi normal, ya lu nggak akan dapat suara kayak Metallica kalau settingnya kayak gitu. Yes, yes. Ya nggak percaya, lu coba aja. Gue pengen lihat. Gue belum pernah ngeliat orang yang settingnya kayak itu dapat suara kayak Metallica. Iya, soalnya. iya, iya. It's Karena not mungkin gonna happen. faktornya banyak ya. Iya macam-macam. Nah kalau lu udah main kayak zaman sekarang 7 string atau 8 string udah lain lagi ceritanya kan. Kalau misalnya low-nya lu Iya, di iya, atas iya. 7 atau gimana, dia udah Oke. terlalu sember Iya. ber. Progresi gitarnya dia. Yes. Oke, itu beberapa tips untuk audio settingan. Delay gimana? Oke, nah kalau gua nggak Apa long terlalu- delay, apa short delay? ya. Atau yang ada yang tipis banget delay? Buat gua delay itu hanya supaya soundnya itu lebih full aja. Oke. Nggak perlu juga harus kedengaran banget delaynya Di depan. karena lu pengen nutupin note yang lu mainin. Iya, ngerti. Banyak gitaris kayak gitu Gitaris ya kan banget sebenarnya. Yes. Beginner ya? Iya, mereka menggunakan delay itu untuk nutup sebenarnya. Iya, iya. So I don't really like to do that. Gue lebih suka kalau delay itu misalnya gini deh. Gimana ngejelasinnya ya? Dia harus terdengar di kuping gua harus agak rada mirip kayak reverb. Oke, lu iya. Tapi bukan juga maksudnya gini, karena sebenarnya gini. Karena kadang-kadang kalau kita bicara settingan kita main live, lu pakai reverb lagi sedangkan sudah ada ruang nggak ada gunanya. Iya. Lebih baik lu pakai delay aja. Dia lihat tempatnya ya. Lu lihat ruangnya, lu lihat tempatnya. Jadi sebaiknya adalah delaynya itu sedikit setengah-setengah fungsinya buat gua. Ya. Kayak memberikan kesan ruang kayak reverb, tapi Ya. bukan reverb Ya. karena ruang yang lu main itu sudah banyak reverbnya, Ya. entah itu di mana. Kedua, dia ngebantu untuk nebelin note yang lu main, bukan Oke. untuk nutupin. Menutupi ya. Diingat modulation tuh bukan buat menutupi. Ya, terlalu banyak gitaris yang kayak gitu. Oke. Ya, jujur aja. Ya, ngerti. Jujur aja. Oke. Nah, sekarang paling apa sih tips-tips buat gitaris pemula yang mau belajar, terutama karakter rock yang seperti lu yang tipe-tipe kayak lu lah. Apa tips buat? Oke. Ini berangkat dari pengalaman gue pribadi. Ya gue main gitar itu kan hobi. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh sering terganggu dengan waktu. Oke. Ya kerja. Kayak gue kan dulu awal mulai main gitar tuh kerja full time, kuliah full time. Jadi namanya baru belajar main gitar, waduh di mana ada waktunya kan, gitu loh. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah
kalau lu emang suka main musik, apapun itu instrumennya, gitar kayak drums kayak bass, apa aja, nyanyi kayak atau gimana, tapi lu merasa misalnya gini, ya gimana ya, misalnya gue selalu banyak orang alasannya kayak gini, bang gimana bang, gue kerja full time misalnya kan, gue kuliah bang, itu alasan-alasan menurut gue maaf nih. Saru edit ya. Silakan. Alasan tip. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue mulai belajar gitar tuh pas kuliah, Wak. Oke. Jadi bukan dari umur berapa gitu. Jadi pas kuliah baru belajar CFG. Ya. Itu jadi sebelumnya Nanti dari kuliah ya. Yes, jadi kalau orang nanya, "Oh, tapi sebelumnya lu udah ini musik?" Enggak, Belum. sama sekali enggak. Nah, gue kuliah full time, kerja full time. Di mana ada waktunya kan, jadi ini pandangan aja kalau lu beneran suka, yang lu harus ngambil keputusan. Ya, maksud gua mungkin kalau kita suka sesuatu tuh pasti kita dengan sendirinya akan menyempatkan diri. Yes. Menurut lu ya. Dengan mencari apa sih bahasanya, salah-salahnya. Ya. Kayak gua, lu kerja full time, kuliah full time, memang nggak ada waktunya, Ya. Itu semuanya wajar, artinya harusnya gua nggak main gitar sama sekali, selesai, Oke. titik. Dan nggak akan ada siapapun mengkritik gua, nggak akan ada siapa. Oh, lu belajar main gitar, ya. Lu kerja full time, kuliah full time, oh pantesan nggak ada waktu. Ya. Semua orang akan menganggap itu wajar. Iya. Nah, jadi kan makanya lu harus mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau gua merasa gua harus bisa nyempatin entah 15 menit di sini, setengah jam di sana. Misalnya pas boker 10 menit gua fingering Jadi sambil boker gitu. sambil boker. Jadi gua ada Agak gitar sulit stand, kalau gua ya. gua ada Lanjut. gitar stand. Enggak ya, ini Iya. dulu, ini Iya, kan buat ngasih- gua. iya. Gua fingering. Gua ngapal tangan ada. Iya. Terus misalnya gua ke sekolah. Gua naik bis kan. Ya. Mana bis, gue bukan anak orang kaya yang bisa nyetir mobil atau bisa mesen Uber atau apa ya, jadi atau Gojek atau Gokar. Gue naik bis, gue bawa gitar. Tapi kan di Amerika ya. Oke, lanjut. Apa bedanya zaman Ya, sekarang? lanjut aja, gua Iya. cuma ngomong di Amerika doang, udah, nggak usah protes. Ya, lanjut. Iya ya. Gue bawa gitar kan pasti di gig bag, betul nggak? Yes. Gig bag apa bahasa Indonesia apa sih? Showcase. Showcase, Showcase. yes, di showcase. Jadi ini kisah Tas nyata. gitar. Yes. Gue berdiri kayak gini kan. Ini gitar nih kan. Di showcase. Kalau gue harus berdiri, gue megang gitar gue megang, gue fingering. Oh. Ini jadi gue masukin, Lucu ya. gue masukin ini gue di dalam Showcase. ininya, Sambil tek. atau gue duduk. Ya, Kalau gue kebetulan bisa duduk, gue fingering. lucu juga ya. Dan gue nggak peduli orang bilang apa. Nah, di antara Ambil gini-gini ya. yes, di antara mata kuliah gue, misalnya kelas apa dengan kelas apa ada 10 menit atau setengah jam, gue fingering. Gitu cara gue. Jadi dalam sehari gue bisa nyolong 1 sampai 1,5 jaman. Ya, 2 jam maksimal ya. Iya. Dan balik lagi, It's gue work, melakukan itu secara konsisten. Misalnya dalam seminggu itu, konsistensi. yes, minimalnya gue mengupayakan 4 hari harus bisa dapat kayak gitu. Oke, buat teman-teman, jadi terlepas waktu yang tidak cukup, gue rasa konsisten penting ya. Yes. Buat kita untuk dapetin apa tujuan kita gitu, hobi kita harus konsisten gitu ya. Nggak cuma suka doang ya. Ya, kalau cuma suka Suka doang doang ya ya. gampang. Jadi sama kayak nonton film, lu cuma suka Nggak doang. doang. Emang lu bisa bikin filmnya? Enggak, lu cuma Yes. nonton aja jadi. Itu ya buat teman-teman untuk tips-tipsnya. Mungkin ada apa, lu ngasih klinik kayak apa atau follow IG-nya? Oh ya, Biar nih teman-teman tahu jadi buat teman-teman ya yang mungkin lu bisa ngelihat sosial media gua, kadang-kadang gua posting link gitar yang gua sharing sama teman-teman. Ini gua ada rencana mau kerja sama dengan kelas unik. Nah, Yes. oke. Untuk gua sharing juga, ngasih tips, gua jelasin masalah secara teknis, tips dan sebagainya. Ala lu ya. Yes, dan itu nantinya akan bisa lu ikutin dalam waktu dekat ini. Kita ada rencana bulan Desember, ya semoga lancar dan Realisasi, mulus. lancar. Ya. Amin. Yes, dan kembali lagi.
di mata gue sebenarnya lu nggak usah berpikir bahwa oh lu pengen jadi shredder, lu pengen jadi apa, nggak usah mikir kayak gitu sih, karena intinya adalah just misalnya lu suka ya, you like it whatever it is gitu loh ya kan, Just do it ya. just do it aja. Ya. Jangan mikir genre Ya, apa segala. nggak usah mikir genre, nggak misalnya gue pengen bisa main speed atau gimana, ya whatever, itu serah lu gitu loh. Di kelas unik ini juga dengan apa namanya banyak konten gitaran yang gue posting, Ya. gue pengen sharing sisi apa namanya ininya aja, bukan masalah speednya sebenarnya, Yes. atau masalah teknikalnya sebenarnya. Cuman kalau kita bicara bermain kan lu harus tunjukin gimana cara maininnya. Iya, Itu aja. teknisnya ya, tetap Nah, penting jadi lu nggak juga. usah masalahin itunya sebenarnya. Ya. You like it, nggak usah mikir terlalu jauh. Ya sikat aja sih. Iya, Sikat kerjain aja. Nah, jalanin aja. Oke, itu kita udah dikasih tahu beberapa tips, udah apa kalau mau nanya-nanya kemana Ya. bisa dicek Bang Ezra ini apa? Lihat di sini gitu. Oh, bisa di kelas unik ya. Tadi Bang Ezra kerjasama Nanti bakal ada di kelas di unik. klasunik.com. Itu kita semoga Desember ya bisa Yes. dimulai buat teman-teman. Dicek aja di klasunik.com klasunik.com susah banget ngomong. Oke, udah ya menurut gua cukup ya perkenalan dengan Bang Ezra. Yes. Kita tutup dengan jamming lagi.